Oke, jadi misalnya kita udah buat website menggunakan Elementor seperti ini. Nah, terus kita mau pindahkan atau mau duplikat lah websitenya ya ke website lain dengan domain yang berbeda, itu bisa banget. Jadi kalau di Elementor, proses ini disebut import dan export template kit. Ya, ini berbeda dengan kita mengcloning atau menduplikat semua websitenya, semua WordPress-nya. Kalau kita duplikat pakai plugin misalnya all-in-one migration, itu semua database-nya akan ikut. Ya, tapi kalau kita hanya mau menduplikat atau mau mengekspor ya template dari Elementor yang sudah kita buat di website A, terus kita download, terus kita mau import lagi ke website B, itu kita cukup pakai tools bawaan dari Elementornya. Caranya cukup simple. Di sini aku udah buat ya website yang dibangun menggunakan Elementor ya. Jadi website undangan ini dibangun atau dibuat menggunakan plugin Elementor. Nah, kita akan coba ekspor ya template dari website ini ya. Caranya kita login dulu ke websitenya. Kemudian kita masuk ke menu Elementor di sini teman-teman, di sebelah kiri Elementor, terus kita pilih yang tools. Nih, yang tools ini. Terus teman-teman masuk ke bagian tab website template sini. Ya. Nah, kemudian kita pilih yang bagian ini, export this website. Oke, kita pilih export. Nah, kita bisa kasih nama dulu di bagian sini. Misalnya seperti ini, terus di bagian description-nya kalian bisa isi, ini optional aja. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan teman-teman yang bisa kalian checklist. Yang pertama ini templates ya. Nah, templates ini harus menggunakan Elementor versi yang Pro ya. Artinya kalau kalian masih pakai Elementor versi yang free, untuk bagian template ini nggak bisa di checklist ya, nggak bisa diekspor ya. Di template ini isinya apa aja? Ini isinya yang save template, template yang sudah kalian save itu nggak ke ekspor. Kemudian header dan footer itu nggak bisa ya, dan time builder lainnya. Di sini ada archive, ada single post gitu ya. Intinya ini fitur-fitur dari Elementor yang Pro ya. Jadi di sini yang bisa kita ekspor itu adalah konten ya. Konten itu termasuk adalah halaman ya yang kita buat menggunakan Elementor. Ya, halaman atau post yang kita buat menggunakan Elementor. Kayak contohnya halaman undangan ini aku buat menggunakan Elementor. Jadi kita bisa ekspor. Ya, ini Elementor versi yang free. Kemudian di bawahnya ini ada set setting. Nah, set setting ini kayak global colors, global font ya, dan lain-lainnya itu ikut terekspor juga. Oke, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini kita bisa pilih plugin yang ingin disertakan ya ketika proses ekspor ya. Pastikan kalian checklist plugin yang kalian gunakan untuk membangun website itu. Contohnya di halaman ini, di halaman undangan ini, di sini aku pakai plugin untuk membuat story ini. Pluginnya namanya ini, Timeline Widget for Elementor. Jadi kita harus checklist. Oke. Untuk plugin Airlift ini plugin catch ya. Ini boleh diekspor, boleh enggak? Boleh di checklist, boleh enggak? Ya. Oke, ini aku checklist 2 ini aja. Kemudian kita klik export as zip ini. Tunggu dulu prosesnya. Nah, ini sudah ke download. Kemudian kita bisa login ke website yang ingin kita import ya, ingin kita import ya. Di sini aku akan import template-nya di website yang ini ya, yang domainnya ini. Nah, ini websitenya masih kosongan ya seperti ini. Kita login dulu teman-teman dan pastikan kalian sudah menginstal plugin Elementor ya. Kalian pastikan sudah menginstal plugin Elementor di website yang ingin diimport. Oke. Kalau sudah, kita masuk lagi ke menu Elementor di sebelah kiri, pilih yang di sini tools. Wow, ini bahasa Indonesia. Tools itu perkakas ya. Oke, benar, perkakas ya. Kemudian kita pilih yang website template ini. Klik. Nah, terus kita pilih yang bagian ini. Import ini. Import website, kita pilih yang import. Terus masukkan file zip yang ke download tadi. Kalau muncul seperti ini, klik lanjutkan aja. Nah, ini akan muncul plugin yang digunakan apa aja ya. Terus kita klik selanjutnya. Oke, terus kita klik klik import lagi ya. Ini pastikan sudah terchecklist semuanya, defaultnya sudah terchecklist. Kemudian kita klik import. By the way, sebelum aku klik import, aku tunjukin dulu ya. Ini halaman atau websitenya ya, masih kosongan sebelum diimport. Terus kita coba import ya.
Tunggu dulu prosesnya. Kalau muncul seperti ini, kita klik aktifkan. Nah, ini sudah selesai proses importnya, dan ini ada keterangan plugin Timeline Widget for Elementor nggak bisa diinstal. Nah, ini kadang ada kendala seperti ini ya teman-teman ketika kita mengimport template kit ini. Cuman kita lihat dulu aja websitenya ya. Kita bisa klik see it live ini di bawah ini. Kalau misalnya nggak muncul previewnya, teman-teman langsung aja refresh websitenya yang ini ya. Kita refresh aja. Nah, lihat teman-teman, ini filenya sudah masuk ya dan sudah berhasil terimport. Kita lihat di sini, ini juga ada section untuk cerita kaminya, yang mana ini sectionnya menggunakan plugin Timeline Story. Tapi tadi di keterangannya di sini plugin Timeline widgetnya ini nggak bisa diinstal ya. Kita lihat dulu. Kita masuk ke menu plugin aja. Nah, di menu plugin, di sini plugin Timeline Widget for Elementor itu sudah berhasil terinstall teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa, kadang kayak gini ya. Nah, jadi misalnya teman-teman ada peringatan seperti ini, nggak perlu panik ya. Kalian coba lihat dulu aja langsung ke menu plugin, dan pastikan plugin yang dibutuhkan itu sudah ada di sini. Kalau misalnya belum ada, kalian bisa install secara manual ya. Nah, kalau sudah berhasil diimport seperti ini, teman-teman jangan lupa save permalink lagi ya. Caranya masuk ke pengaturan, kemudian pilih yang permalink. Nah, terus di sini struktur permalingnya disamakan dengan pengaturan di website sebelumnya atau website yang kita ekspor template kitnya ya. Biasanya di bagian sini, nama tulisan. Ini aku agak bingung ya kalau bahasa Indonesia. Oke, kita klik save atau simpan perubahan lagi. Nah, ini sudah sama persis teman-teman tampilannya ya dengan website yang kita ekspor sebelumnya. Nah, ini lihat ya teman-teman, ini hasilnya dan ini adalah yang kita ekspor. Jadi sama persis. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa di subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.